Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 15 Januari 2023 ya, di hari Senin. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya nih, mana nih konten live tradingnya. Jadi beberapa waktu kemarin 2 minggu inilah kurang lebih ya teman-teman, saya kemarin trading beberapa kali. Banyakan yang cut loss ya teman-teman, banyakan cut loss dan beberapa di saham IPO juga saya sempat kegocek ya. Bahkan kalau yang teman-teman join di YouTube membershipnya saya pasti tahu ya, saya banyak juga yang salah jual di barang IPO-nya, jualnya terlalu cepat gitu ya. Jadi banyak kegocek, itu satunya lagi ada beberapa kesibukan dari pekerjaan ya teman-teman, yang bikin saya belum buat konten live trading gitu. Ditambah belakangan ini nih saham-saham IPO yang lagi listing ini punya volatilitasnya agak-agak lain ya teman-teman, gocekannya agak-agak ngeri. Jadi saya kemarin trading di MSJA cuma dapat sekitar berapa ya? Saya update di IG story juga tuh sekitar 80.000, sisanya saya stop. Jadi size-nya secara saya kurangin banget ya teman-teman. Tapi nextnya ya mudah-mudahan saya akan kembali buat konten live trading ya gitu teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke videonya saya mau informasiin, jadikan rekomendasi saham ini sebagai watchlist ya untuk lihat respon marketnya. Dan kalau respon marketnya menarik baru teman-teman cari momentum entry ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli, jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ini marketnya untuk scalping lagi agak sulit kalau menurut saya ya, nggak tahu teman-teman gimana. Saya pribadi dari account scalping saya malah loss ya. Tapi kalau swing pendek saya di Arto sama Medco malah lumayan ya. Kemarin sempat di Telkom juga saya masuk, malah udah saya buang, sekarang masih lanjut naik ya. Jadi saya masuk size besar ya, mungkin itu lumayan juga ya buat nutupin loss yang di account scalping ya gitu. Oke, langsung aja masuk ke list sahamnya teman-teman di tanggal wah ini tanggalnya masih salah nih. Saya revisi dulu ya. Nah, ini langsung ketahuan nih sahamnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di tanggal 15 ini saya punya saham Teguk, IKPN, PTMP. Ini ya sahamnya menarik ya menurut saya, third liner tapi ada potensi ya, ada potensi. Nah, yang keempat ini masih saham Arto. Kemarin itu BBYB informasinya right issue-nya nggak jadi, BBYB-nya ambles, Artonya juga sempat ambles tapi ada yang buyback dan balik ke harga sebelumnya. Nanti saya jelasin ya detailnya kenapa masih menarik. Medco juga menurut saya menarik ya, ini saham LQ45. Arto dan Medco saya rasa nggak bisa ya saham berat ya, saham yang punya nilai transaksinya besar ya. Jadi ya mau pom-pom saham itu juga duit kita nggak akan berasa gitu ya. Oke, masuk pembahasannya satu persatu. Jadi teman-teman, saham Teguk ini di perdagangan hari Jumat ya. Hari Jumat itu di tanggal 12 ya, di tanggal 12 itu dia punya volume meningkat drastis sekitar 853 volume kalau di compare sama sehari sebelumnya teman-teman. Sehari sebelumnya hanya 6.000. Wah, apa nih maksudnya? Kemarin 6.000, sebelumnya 6.000 terus lompat ke 8.000. Nah, ini tapi secara harga dia hanya naik, closingnya naik 1%. Dia sempat high-nya di 103 ya, sempat high ke 103 tapi balik lagi dan hanya naik 1,06% ya. Dan nah, kalau seperti ini teman-teman, kalau seperti ini mengindikasikan ada asumsi saya ya, ini bisa salah bisa benar. Asumsi saya ini mengindikasikan ada market maker yang akan menggoreng saham ini gitu ya. Jadi dia udah tampung barangnya gitu. Secara kan ini tanggal 11 yang akum PDMG hanya 20 jutaan ya. Nah, kita lihat langsung di tanggal 12 maju langsung lompat 730 juta MG ini underwriternya Teguk, saya hafal banget nih teman-teman ya. Saya ada asumsi ini akan ada akrobatik besok ya, jadi itu dipantau aja teman-teman. Satu lagi saham yang belum lama IPO juga nih teman-teman, IKPM ya, bergerak di bidang farmasi dan riset kesehatan ya. Dia naik per tanggal 12 kemarin 5,7% dan kenaikannya ini diikuti akumulasi oleh broker IN 1,5 miliar di harga 251. Nah, kalau teman-teman perhatikan buyer lain ini jumlahnya tidak terlalu besar, sellernya pun tidak terlalu besar. IN ini beli 1,5 miliar. Ini kan mengindikasikan ini akumulasi kuat ya.
ya, akumulasi kuat. Dan biasanya kalau saham yang seperti ini akan ada kenaikan di keesokan harinya, tapi apakah naiknya tinggi ya saya nggak tahu. Kalau ngelihat chart intraday ini volatilitasnya kurang ya saham IKPM ya, tapi daripada teman-teman betting mau coba maksa dicegas SMLE, NICE atau MSJA, ya better cari yang aman-aman aja. Ini kan saham jelas ya uptrend ya. Ini kemarin MA5-nya di bawah MA5 ya. Ya, better lihat-lihat saham yang aman-aman aja lah gitu kalau menurut saya, teman-teman. Nah, satu lagi ada PTMP. PTMP ini AKBK-nya masuk nih, teman-teman. AKBK-nya AKBK foreign ya. Apakah dia ini bot yang mau ngegerakin saham PTMP, nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Yang jelas sellernya itu XC, BQ, AZ. Mostly ini asumsinya ini retail gitu ya. Jadi memang data transaksi ini hanya small accumulation, tapi ya ini menurut saya menarik ya. Kita lihat nih volumenya kemarin berapa? Volumenya kemarin 80.000 di hari Jumat, 124.000. Secara volume dia tidak lompat terlalu tinggi ya, tidak naik signifikan gitu volumenya. Tapi kalau kita lihat chart, ini saya pernah bikinin planning ya, masih bergerak sideways. Nah ini jebol resist ini ya, jebol resist. Apakah dia lanjut naik? Wah, ini mau jebol, dia punya all time high teman-teman saham PTMP. Kita lihat aja ya, kalau ngelihat data transaksinya sih ini harusnya oke ya, dan dia naik kemarin 8%. Sisanya paling untuk teman-teman yang suka trading day trade gitu ya, yang punya swing pendek account, ini Arto menurut saya masih oke. Kemarin sempat ada gocekan tapi dibeli lagi ya. Saya ingat BBYB duluan yang rontok, terus Arto ikutan rontok gitu ya. Saya mau coba ambil spekulasi tapi nggak berani nambah ya. Gitu deh. Medco masih ada sentimen minyak-minyakan ya, kalau saya nggak salah. Per hari ini indeks harga komoditas minyak naik ya 1% ya. Naik sekitar 1%. Apakah ini akan kembali menjadi sentimen yang menggerakkan harga Medco? Waduh, saya udah kayak jadi komentator saham ya. Nggak tahu, tapi yang jelas saham Medco nih menarik ya. Saham Medco menarik. Dia ada akumulasi lumayan, dan ini di akun swing saya juga saya punya nih. Kalau kita lihat chartnya, bergeraknya agak lambat. Chartnya masih uptrend ya. Cakep, chartnya masih confirm uptrend. Ini ada gap, ini masih uptrend. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang nanya bagaimana nih saham-saham IPO seperti NICE, MSJA, Cegas, SMLE ya, itu gimana itu saham-saham yang kemarin baru IPO, gimana bisa kita pantau lagi nggak? Kalau saya lihat dari data transaksinya ini udah kurang begitu menarik ya. Big player di saham itu gitu ya, market maker di saham itu mostly udah buang barang, teman-teman. Mostly udah buang barang. Kalau kita mau coba-coba betting, resikonya menurut saya nggak menarik ya. Risk rewardnya kurang begitu menarik. Jadi kalau saya untuk saham-saham IPO itu lebih wait and see, dan saya mau lihat saham-saham ini nih paling gitu ya. Kita lihat aja lah pergerakannya besok akan seperti apa. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya saran, kritik, atau punya list saham yang juga menarik untuk kita jadikan watchlist, bisa ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih, salam cuan, thank you.